قدم عمل مميز واعتقد انه يعني ما في شك. 7 negara sudah fix join Uni AFC baru. 15 negara lain menyusul. AFC Tim Teng sisa 4 negara, Bahrain, Arab, UEA, dan Qatar. AFC terancam bangkrut dan hilang sponsor. Tujuh negara akhirnya resmi membentuk Uni AFC baru. Jepang, Korea Selatan, Australia, Cina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Langkah yang selama ini cuma wacana, sekarang berubah jadi kenyataan. Dan yang bikin geger, 15 negara lain dikabarkan siap menyusul dalam beberapa minggu ke depan. Kalau itu benar terjadi, maka AFC lama akan kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Di sisi lain, AFC versi lama kini cuma tersisa 4 negara kuat di kawasan Timur Tengah, Bahrain, Arab, UEA, dan Qatar. 4 negara yang dulu jadi pusat kekuasaan, sekarang malah terlihat seperti sisa reruntuhan dari federasi yang pernah menguasai sepak bola Asia. Uni AFC Baru ini lahir karena rasa muak yang udah numpuk bertahun-tahun. Negara-negara Asia Timur dan Tenggara capek diperlakukan gak adil. Mereka bosan ngeliat turnamen, kebijakan, dan keputusan yang selalu mengarah ke kawasan Gulf. Mulai dari lokasi Piala Asia, pembagian hadiah, sampai urusan wasit. Semuanya seolah dikontrol dari kantor yang cuma dengar suara dari padang pasir. Dan sekarang, semua itu dibalik. Negara-negara dengan ekonomi terkuat, infrastruktur terbaik, dan basis fans terbesar di Asia bersatu buat nunjukin kalau mereka juga punya taring. Bukan cuma jago di lapangan, tapi juga punya kekuatan finansial yang bisa ngubah arah sepak bola benua ini. Presiden AFC mungkin gak bakal bilang secara terbuka, tapi kabar dari dalam federasi udah jelas. Mereka panik. Sponsor-sponsor besar mulai narik diri. Beberapa bahkan udah ngasih sinyal mau pindah dukungan ke Uni AFC baru. Perusahaan dari Jepang, Korea, dan Australia yang dulu jadi tulang punggung iklan AFC, sekarang mulai buka pembicaraan baru buat ngebentuk ekosistem sepak bola independen. Dan yang bikin geger, AFC selama ini selalu bilang kalau Asia Timur cuma kuat di media, tapi nggak di uang. Padahal sekarang justru dari sana duitnya datang. Uni AFC baru kabarnya punya komitmen dana awal sekitar $1,5 miliar dari kolaborasi sponsor regional dan global. Jumlah itu bahkan udah setara dengan 3 kali total pemasukan AFC tahun lalu. Sementara AFC lama, tanpa dukungan sponsor Jepang dan Korea, praktis cuma bisa bertahan dengan dana dari 4 negara Gulf. Tapi dana itu pun bukan tanpa batas. Apalagi kalau turnamen mereka nanti sepi peminat dan tanpa siaran global. Karena apa gunanya kekayaan minyak kalau nggak ada yang mau nonton liganya? Meskipun begitu, Presiden AFC dalam wawancara terakhir justru mengklaim kalau federasinya sama sekali tidak kekurangan dana. Ia bahkan menyebut sponsor-sponsor dari Arab masih sangat melimpah dan siap menopang seluruh program AFC selama beberapa tahun ke depan. Namun banyak pihak menilai klaim itu hanyalah bentuk penenang diri. Karena faktanya, meskipun uang Arab berlimpah, tanpa dukungan pasar besar seperti Jepang, Korea, dan Indonesia, nilai komersial AFC tetap akan anjlok drastis. Sponsor mungkin masih ada, tapi daya tarik globalnya udah nggak sama lagi. Indonesia sendiri jadi salah satu negara yang dapat simpati besar di Uni AFC baru. Karena udah lama Indonesia ngerasa jadi korban sistem AFC yang berat sebelah. Dari babak kualifikasi yang kadang aneh, jadwal yang nggak masuk akal, sampai slot Piala Asia yang terasa mustahil buat ASEAN. Di Uni AFC baru ini, kabarnya setiap negara bakal punya hak suara yang setara. Gak ada lagi dominasi politik kawasan tertentu. Setiap keputusan akan didasarkan pada performa dan pengembangan sepak bola, bukan siapa yang paling kaya. Dan untuk pertama kalinya, negara ASEAN merasa mereka punya masa depan yang lebih jelas. Bayangin aja, kompetisi regional dengan standar transparan, sistem lisensi yang adil, dan rotasi tuan rumah yang merata. Fans di Asia Tenggara akhirnya bisa ngerasain atmosfer turnamen besar tanpa harus jadi penggembira di sistem AFC lama. Presiden AFC sempat mengeluarkan ancaman keras. Katanya negara yang keluar akan kehilangan slot Piala Dunia. Tapi pernyataan itu justru bikin banyak orang ketawa. Karena semua tahu, yang menentukan slot Piala Dunia bukan AFC, tapi FIFA. Ancaman itu cuma menunjukkan kalau AFC udah kehabisan cara buat menahan arus perubahan. Mereka panik, mereka takut kehilangan kekuasaan, dan sekarang mereka mencoba mempertahankannya dengan cara paling klasik, yaitu lewat ancaman.
Padahal kalau AFC benar-benar punya visi buat bangun sepak bola Asia, mereka nggak akan takut dengan munculnya federasi baru. Karena pada akhirnya, kompetisi yang sehat selalu datang karena adanya pilihan. Kalau AFC lama percaya diri dengan sistemnya, mereka nggak perlu khawatir ditinggalkan. Tapi kenyataannya, makin banyak negara yang merasa AFC udah terlalu nyaman dengan kekuasaan dan lupa sama tujuannya, memajukan sepak bola Asia. Uni AFC baru datang bukan buat memecah belah, tapi buat membangun arah baru. Arah di mana semua negara punya kesempatan yang sama, di mana prestasi dan profesionalitas jadi ukuran utama. Kalau langkah ini berhasil, Asia bakal punya dua kutub kekuatan baru. Satu yang masih sibuk dengan politik dan kekuasaan, satu lagi yang fokus sama kemajuan dan keadilan. Dan jujur aja, dunia bakal lebih tertarik sama yang kedua. Federasi yang bersih, transparan, dan terbuka bakal jauh lebih dipercaya sponsor global. Itulah kenapa sekarang posisi AFC lama makin sulit. Tanpa reformasi besar, mereka bisa kehilangan pengaruh, kehilangan uang, dan akhirnya kehilangan relevansi. 7 negara pertama udah berani buka jalan. 15 negara lain siap menyusul. Dan kalau semua itu benar-benar terjadi, AFC bakal tinggal nama. Sementara Uni AFC baru bisa jadi simbol revolusi sepak bola Asia, sesuatu yang gak pernah berani dilakukan siapapun selama puluhan tahun. Perubahan memang bikin takut, tapi kalau terus bertahan di sistem yang busuk, sepak bola Asia gak akan pernah maju. Dan mungkin, sejarah hari ini bakal dicatat sebagai titik baliknya. Saat 7 negara berani berdiri sendiri, saat Asia mulai berani bilang, cukup sudah, kami bisa tantang AFC.